Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Puspitaningsih dengan NIM 2206010033 dari Prodi Manajemen 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Reward Kerja bagi Karyawan yang diajukan sebagai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Imas Sukaesi, SEMM. Pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian reward kerja, yang kedua tujuan reward kerja, yang ketiga jenis-jenis reward kerja, yang keempat ada syarat pemberian reward kerja, yang kelima tahapan pemberian reward kerja, yang keenam alasan pemberian reward kerja, yang ketujuh ada kesimpulan. Pengertian reward kerja. Menurut Sastro Hadiwirjo 2009, reward adalah imbalan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan reward kerja. Menurut Gibson 1997, tujuan pemberian reward kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik, attract. Reward adalah harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota perusahaan. Yang kedua, mempertahankan, retain. Reward juga bertujuan untuk mempertahankan karyawan dari incaran perusahaan lain. Sistem reward yang baik dan menarik mampu meminimalkan jumlah karyawan yang keluar. Yang ketiga, memotivasi atau motivate. Sistem reward yang mampu meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai prestasi tinggi. Jenis-jenis reward kerja. Menurut Mahsun 2006, terdapat dua jenis reward berdasarkan tujuan reward yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, penghargaan sosial, social rewards. Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, penghargaan psikis, psychis rewards. Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri, self-esteem, kepuasan diri, self-satisfaction, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Syarat pemberian reward kerja. Menurut Mahsun 2006, terdapat beberapa syarat yang dipenuhi dalam pemberian reward kerja sebagai berikut. Yang pertama ada goal congruence, kesesuaian tujuan. Reward harus diciptakan sebagai jalan tengah agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa mengorbankan tujuan individual. Yang kedua ada equity, keadilan. Reward harus dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi setiap individu atau kelompok. Yang ketiga ada equality, kemerataan. Reward juga harus didistribusikan secara merata bagi semua pihak. Yang keempat ada kebutuhan. Alokasi reward kepada karyawan seharusnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan utama dari karyawan. Tahap pemberian reward kerja. Menurut Siagian 1995, tahapan dalam pemberian reward sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, artinya perlu disusun standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan penilaian kerja, penentuan nilai untuk setiap pekerjaan, dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, melakukan survei berbagai sistem penghargaan yang berlaku untuk menentukan keadilan eksternal dan internal. Yang keempat, menentukan harga setiap pekerjaan untuk penentuan penghargaan yang akan diberikan. Alasan pemberian reward kerja. Ada beberapa alasan mengapa reward karyawan itu sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, agar lebih termotivasi dalam memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih bahagia apabila reward itu diberikan untuk karyawan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan ketika karyawan memilih resign dari sebuah perusahaan. Yang keempat, dapat menciptakan produktivitas kerja dan membuat perusahaan semakin maju. Yang terakhir ada kesimpulan dari reward kerja. Reward atau penghargaan selayaknya diberikan untuk para karyawan yang berprestasi dan loyal, serta berhasil untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.
Penghargaan yang diberikan untuk karyawan adalah sebagai wujud apresiasi dan dukungan perusahaan untuk karyawannya, yang tujuannya juga untuk meningkatkan motivasi karyawan lainnya agar bisa lebih berhasil juga. Dengan terjadinya persaingan sehat, suasana kerja pun akan terasa lebih dinamis, kompetitif, dan produktif. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.